Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Anda Lukito. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang berbeda daripada biasanya kita bicara tentang investasi ya, saham ya dan segala macamnya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola keuangan secara baik untuk berinvestasi. Ya, ternyata sebelum masuk ke tahapan investasi, menurut Pak Melvin, penting sekali untuk mengelola keuangan dulu yang baik. Ya, jadi judulnya adalah Financial Planning for Investor. Nah, ini akan dibawakan oleh Bapak Melvin. Beliau ada seorang financial planner dan pemilik aplikasi Finansialku. Bagi yang belum mendownload aplikasi Finansialku, silakan download terlebih dahulu. Saya masukkan link di link bawah ya, silakan bisa dicari. Ya, jangan lupa subscribe di sini ya. Aktifkan loncengnya dan bantu share ya teman-teman video ini. Oke, kita mulai. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Melvin atas kehadirannya, sudah hadir di Investor Academy Indonesia. Terima kasih Pak Melvin, selamat siang, dan Pak Donald juga ya, selamat siang Pak. Pak Melvin ini beliau ahli di bidang finansial. Beliau punya aplikasi namanya Finansialku ya, mungkin ya, dan website ya mungkin Pak Melvin ya. Nah, ya. Pak Melvin, kira-kira di saat kala Corona COVID seperti ini, dari Pak Melvin sendiri ada tips tidak Pak untuk bagaimana sih memulai investasi atau bagaimana perencanaan keuangan yang baik nih Pak kira-kira? Kalau misal mau merencanakan keuangan yang baik, sebenarnya gampang banget sih. Kalau teman-teman mau investasi gitu ya, menurutku jangan buru-buru dulu, tapi cek dulu nih secara keuangan sebenarnya tuh kita tuh sudah kuat belum, sudah sehat belum. Jangan sampai gini ya, kita sudah mulai investasi saham misal, tapi kita udah ngumpulin uang capek-capek di tempat saham, terus kemudian ada yang namanya unpaid leave, kondisi corona kemarin, unpaid leave, suruh cuti nggak digaji, kemudian nggak punya dana darurat, dan ujung-ujungnya harus jual sahamnya dalam kondisi apapun gitu, mau untung rugi dijual. Nah kalau yang kayak gitu kan sebenarnya mengacaukan rencana investasinya kan. Siapa yang investor yang cara investnya seperti itu? Nah, caraku adalah jangan buru-buru, tapi cek dulu nih secara keuangan kamu itu sudah cukup sehat belum? Seandainya nih di kondisi keuangan kamu sudah cukup sehat, udah sehat secara keuangan ya nggak apa-apa, kamu mau invest aja. Jadi uangmu tuh fokus tuh beneran untuk investasi, gitu. Jangan sampai terpaksa jual gara-gara masalah. Karena lagi butuh duit, kok ada investasinya dijual. Nah itu kan ganggu. Oke. Berarti harus ada saving juga ya mungkin ya? Ada. Kalau biasanya namanya dana darurat punya. Oh, dana darurat. Tapi kalau untuk pengaturan biasanya untuk portfolio atau nggak kita ibaratnya punya uang nih, udah terima gaji, itu spare-nya seperti apa sih Pak Melvin biasanya? Yang terbaik menurut Pak Melvin sendiri? Maksudnya persentase gajian gitu? Betul, misalkan kita terima gaji 5 juta. Nah, ini apakah pengelolaannya kita lebih baik diaturnya seperti apa nih Pak? Itu biasanya pertanyaan orang-orang berpikir perencana keuangan tuh ngurusin gaji orang ya. Enggak, kita nggak ngurusin gitu, itu urusannya masing-masing. Tapi itu urusan masing-masing gitu. Yang kita urus tuh justru kayak gini, nih Mas, saya kasih contoh ya. Ini supaya teman-teman kebayang. Jadi gini, kalau misal kamu memang, ini intinya gini, kalau kamu memang niatnya mau investasi itu yang jelas gitu. Gini, kelas menengah investasi, kelas orang kaya investasi. Tapi cara orang kaya berinvestasi dan kelas menengah berinvestasi berbeda. Bedanya apa? Kalau kelas atas banget, itu tuh kalau misal mau investasi, itu tuh sesimpel kayak dia nggak perlu pusing kalau mau nyekolahin anak ke luar negeri, dia nggak perlu pusing untuk masa tuanya, dia nggak perlu pusing untuk macam-macamnya. Ya udah, besok mau pensiun pun juga kok siap gitu, nggak usah kerja sampai 30 tahun, 50 tahun lagi kok siap. Itu orang kaya berpikir begitu. Nah, tapi kalau kita kelas menengah, kita itu punya banyak goals, kita banyak tujuan keuangan, tapi income kita terbatas. Nah, ketika kita berinvestasi, investasi itu dipakai buat bantu ke tujuan keuangannya mereka. Nah, kebanyakan orang itu mau kelihatan keren, ikut nyemplung di investasi, langsung cemplung aja, tapi nggak ngerti esensinya mau apa.
Ikutnya apa? Jadi langsung ngomongin saham, langsung ngomongin reksadana, ngomongin peer-to-peer lending. Itu wajar nggak? Wajar. Karena dulu juga aku begitu. Cuma teman-teman, aku kasih lihat ya, karena ini cara berpikirnya, jadi jangkanya biar lebih panjang. Aku izin share ya materi. Boleh. Nih, aku maksudnya kayak gini. Ini kalau misal berinvestasi, kalau saranku mikirnya contoh kayak gini. Misal ya, ini ada orang yang masih single, usia 26 tahun. Income-nya 10 juta rupiah per bulan. Katakanlah dia seorang sales, punya gaji pokok, terus dapat bonus bulanan. Karena dia jago jualan, maka bonusnya dia makin gede. Masih fresh graduate, cuma jago jualan aja, jadi income-nya gede. Mau menikah 3 tahun lagi, butuh dana nikah 150 juta. Mau beli rumah 2 tahun lagi, butuh dana 200 juta rupiah. Sekarang baru punya uang 120 juta. Nah, pertanyaanku adalah bagaimana investasi ini bisa bantu dia? Itu konstruksi berpikir, maksudnya caranya berpikir perencana keuangan. Jadi berapa persen Vin dari income harus diinvestasiin? Apakah 50, 30, 20 dan lain sebagainya? Itu bahasa sales, bukan bahasa perencana keuangan. Oke. Ya, karena apa? Ini harus kalau misal cara kita adalah kita hitung. Misal nih, ternyata 150 juta itu menjadi 190 juta dan harus investasi 4,4 juta per bulan. Kemudian yang DP rumah harusnya 200 juta, dia udah punya 120 juta, berarti kan kurang 80 juta nih. Tapi ada inflasi kenaikan jadi 82 juta. Nah, ketika dikumpulin itu 7,4 juta. Jadi dari income-nya dia 10 juta, supaya dia bisa beli, si Andre ini bisa beli, menyiapkan dana pernikahan, menyiapkan DP rumah, dia harus invest 7,4 juta. It means 74% dari income. Jadi nggak ada istilah 50, 30, 20 dan lain sebagainya. Angkanya paling baik berapa, Vin? Angkanya itu tergantung teman-teman kebutuhan ya. Mana. Kalau orang kaya, ya kalau the real gitu ya, yang kayak sultan-sultan gitu, besok mau nikah 150 juta pun nggak usah pusing, nggak usah direncanain, nikah aja. Mau beli rumah, ya udah tinggal telepon, udah beli rumah aja. Tapi kemewahan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi tugasnya kita bantu orang-orang kelas menengah ini supaya bisa menyiapkan tujuan keuangannya, gitu. Oke. Nah, kalau cara menghitung tadi itu di Finansialku sudah dapat ya, Pak Melvin ya? Ada. Tadi ada aplikasinya juga kan? Nih, di aplikasi Finansialku itu justru kita hitungin. Bisa bantu praktekkan nggak nih kira-kira? Contohkan misalkan seperti apa sih kira-kira gambarannya? Kalau Mas sudah pakai aplikasi Finansialku, itu yang pertama-tama teman-teman investor pemula tuh lakukan dulu yang namanya financial check up. Nih, lihat nggak? Oke. Nah, di financial check up ini, itu tujuannya supaya tahu dulu nih, kita berdirinya di mana. Apakah keuangan kita itu sudah sehat atau belum? Jangan buru-buru investasi. Sepanjang sejarah saya jadi financial planner, tapi mungkin juga teman-teman, Mas Andre sama Pak Donald bisa bantu juga. Saya belum pernah menemukan orang yang bangkrut karena tidak berinvestasi. Saya tidak menemukan orang yang bangkrut secara keuangan karena tidak berinvestasi. Kalau orang-orang yang bangkrut karena utang atau karena biaya pengobatan, aku sering menemukan. Tapi kalau karena tidak berinvestasi, aku belum pernah menemukan. Nah, jadi teman-teman, pertama kali sehatin dulu secara keuangan. Contoh ya, ini kan pendapatan bulanan nih. Nah, teman-teman bisa masukin nih, contoh income-nya kayak Andre tadi ya, case-nya Andre 10 juta. Oke, Andre nggak punya bunga, nggak punya hasil investasi apa-apa, pendapatan pasif bisnis nggak punya, pendapatan lainnya nggak punya. Jadi murni pendapatan bulanan Andre 10 juta rupiah per bulan. Nah, kemudian pengeluaran. Biasanya tuh orang itu ketika sudah dapat gaji itu, dia nggak tahu nih pajaknya harus dipotong berapa, tapi yang jelas kantor udah motong. Ya udah kalau bingung dinolin aja, nggak apa-apa. Sedekah donasi, katakanlah Andre donasi 500.000 per bulan ya, Ya, terus tabungan investasinya katakanlah tadi ikut 7,3 kan ya, 7,3 juta. 7,3 juta. Premi asuransi katakanlah dia tipikal yang karena sudah dapat dari kantor nggak usah beli lagi. Belanja bulanannya dia hematlah 2 juta. Nah, selanjutnya
rumah belum ada, kendaraan dari papinya waktu kuliah dibeliin mobil kan, biasa kan anak-anak zaman sekarang sudah punya mobil dari orang tuanya gitu kan, 120 juta, nggak ada cicilannya, kartu kredit juga biasanya cuma bayar doang, nggak dipakai macam-macam. Selanjutnya, nah sudah punya tabungan berapa? Tadi kan Andre punya 120 juta ya, 120 juta, Logam Mulia nggak punya, saham nggak punya, reksadana nggak punya, P2P lain nggak punya, Unit-Link nggak punya. Kita hitung nih kesehatannya. Nah, secara kondisi kesehatan itu sebenarnya dia udah ada yang nggak ideal juga ternyata. Rasio likuiditasnya dia nggak ideal, rasio aset liquidnya nggak ideal. Terus kalau ada rasio aset bersih investasi ternyata masih ada beberapa yang sudah bagus dan ada beberapa juga yang masih belum ideal. Nah, ini teman-teman investor pemula, kalau misal teman-teman sudah coba, ya kan kadang-kadang ada juga yang backgroundnya bukan keuangan, pusing nih. Ya udah tanya aja hasilnya ini ke kayak katakanlah dokter keuangannya nih, dokter spesialis keuangannya. Di sini ada Widya, ada Shirley, ada Rista, ada Yosepin, ada Robi, ada Pak Yuki, ada saya. Contoh tanya ke teman saya. Nah, ya ini teman-teman saya tahu lah kalau saya nanya pasti nggak dijawab. Karena teman-teman saya tahu kalau ini saya lagi demoin gitu. Ya, jadi pasti banyak. Nah, ini tinggal dimasukin, tanyain, dan nanti, nah seperti itu, udah cuma tolong dong bro. Ya. Oh, dan semuanya gratis ya, ditanyakan seperti ya? Ini fitur pertama kita tuh gini, fitur kita itu ada yang gratis, ada yang premium. Nih contohnya. Dan saya akan kasih tahu kenapa fitur ini premium dan gratis, apa bedanya. Jadi ini kalau di account yang paling bawah sini, klik sini, itu tuh ada yang namanya tuh upgrade account. Ya, ini ada yang free, 60 transaksi per bulan, satu account. Ini tuh yang free itu cuma dapat 4 ini, tapi kalau yang berbayar itu tuh sudah dapat banyak banget, unlimited transaksi, unlimited rekening, unlimited rencana, dan lain sebagainya. Jadi Pak Andre dan mungkin teman-teman di sini belum banyak tahu juga mungkin tentang bisnis fintech ya, saya kasih tahu. Ini 35.000 per bulan atau setahun tuh harusnya 420.000 jadi 350.000. Nah, ini tuh gini, kenapa aplikasi finansialku tuh ada yang fitur free, ada yang premium gitu. Kalau misal Bapak-bapak tanya, kita semua fintech pasti pengen dapat untung, betul kan? Kita bikin bisnis, kita pengen dapat untung. Nah, bagaimana caranya sebuah aplikasi itu mendapatkan keuntungan, apalagi aplikasi keuangan. Nah, kalau Bapak-bapak lihat di layar ini, berarti keuntungan saya murni dari keuntungan saya ya jualan ini, karena ini yang premium, betul kan? Nah, ada nggak cara lain untuk mendapatkan keuntungan? Ada. Contoh, ada yang beneran kasih free, aplikasinya free, tapi orang yang pakai aplikasi itu 100% dijualin produk keuangan. Karena aplikasi itu dapat untung ketika orang lain beli produk keuangan atau user beli produk keuangan. Bisa reksadana, bisa saham. Dan itu sah nggak, Vin? Sah. Wajar. Yang kedua, ada juga aplikasinya gratis dan nggak ada produk keuangannya, dia dapat uang dari mana? Iklan. Cuman kalau keuntungan dari iklan, nggak gigit, nggak seru. Jadi biasanya orang-orang nggak main di situ, tapi bisa. Ada potensi di situ. Atau yang ketiga, aplikasinya gratis, nggak ada iklan, terus kemudian nggak ada produk keuangan, dan dia benar-benar gratis. Dia dapat untung dari mana, Vin? Jualan data di dalamnya. Jadi dia collect data itu yang dijual, dia dapat untung. Nah, saya sebagai pemilik bisnis pada waktu itu, ketika menentukan bisnis modelnya finansialku, aku cuma berpikir, cara bisnis yang paling gampang tuh, aku ngikut lah, aku kan punya idola juga kan, aku tuh Bill Gates. Nah, bisnis model Bill Gates itu, ya dia jualan software. Softwarenya dia yang disebut Microsoft Windows, disebut Microsoft Word, Excel, PowerPoint, itu punyanya Bill Gates. Nah, aku juga ngikutin aja cara yang sama seperti Bill Gates. Kita jualan software, nama softwarenya ini atau aplikasinya ini namanya aplikasi Finansialku. Nah, kalau Windows itu dipakainya di laptop, aplikasi Finansialku ini bisa diaksesnya lewat smartphone. Tadi kan sudah diberitahukan langkah-langkahnya ya, dalam menghitung di kalkulasi tadi. Nah, biasanya kalau dari langkah keduanya itu berarti dibicarakan dengan konsultasinya ya, dengan konsultasi dengan tadi ya, dokter keuangan lah istilahnya seperti itu ya.
Ya, kalau misal ya kesehatan keuangan ya, tadi saya belum kasih lihat lagi karena tadi ditanya ya. Nah, selain itu kalau misal mau tanya langsung ke perencana keuangan boleh, karena yang tanya perencana keuangan itu fitur premium, atau bisa juga pakai ini menu rencana keuangan ini. Nah, di menu rencana keuangan ini teman-teman bisa mulai ngitung yang kayak tadi, misal dana mau beli rumah gitu. Oke, dana beli rumah. Nama lokasinya katakanlah di Bandung misal. Oke, Bandung. Harga rumahnya katakanlah beli yang harga 500 juta. DP 20%. Berapa lama lagi mau beli? Katakanlah 2 tahun lagi atau 24 bulan. Oke. Sudah punya uang berapa? Tadi 100 juta misal. Kenaikan harga rumahnya berapa? 10%. Oke, estimasi hasil investasinya kita target investasi 12% setahun, bolehlah. Bunga KPR kurang lebih, bunga bonus kan pertama diskon 10%, 15 tahun biasa panjangnya dilamain, periode KPR. Nah, setelah dihitung langsung ketahuan tuh, oh ternyata dia udah bisa langsung DP rumah tanpa harus berinvestasi lagi. Tuh, karena DP-nya udah kepenuhin kalau 20%. Wow, ini happy banget kalau kasusnya begini, berarti teman-teman bisa langsung beli rumahnya atau bisa juga DP-nya digedein supaya nanti cicilannya nggak terlalu gede. Misal DP-nya digedein lagi. Nah, kalau DP-nya digedein ke 30% berarti harus invest 2 juta per bulan. Nah, nanti cicilannya tuh kekurangan dananya adalah 56 juta dan teman-teman harus invest sebesar 2 juta setiap bulannya. Target investasinya 12% setahun. Kemudian nanti perkiraan utangnya itu di angka 4,5 jutaan lah selama 15 tahun. Ya kurang lebih, jadi teman-teman ketika mau melakukan action, ketika mau pilih produk keuangan, bisa dicocokin dulu nih. Apakah benar investasi yang aku pilih ini bisa nyampe ke tujuan keuanganku? Contoh, apakah benar dengan berinvestasi saham ini bisa nyampe ke DP rumahku ini? Bisa dipakai nggak nih? Oh, apakah saham bisa menghasilkan return 12% setahun? Bisa. Oh ya udah, berarti ini salah satu opsi gitu. Kalau tadi saya penasaran tuh yang maksudnya dengan transaksi 60 transaksi di yang gratis itu seperti apa tuh? Oh, itu kan orang. Jadi kalau seseorang pakai aplikasi finansialku itu pertama teman-teman tuh bisa mulai nyatet pengeluarannya. Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan, jadi bisa tahu nih di mana letak bocornya. Jadi kalau misal investor pemula atau yang baru belajar dan lain sebagainya, mungkin backgroundnya juga profesional, itu yang pertama tuh adalah pastikan jangan sampai keuangan kamu tuh bocor dulu. Karena kalau ketika bocornya udah ditambal, kamu percepatan lari untuk investasi nggak apa-apa. Tapi kalau misal kamu mau lari, tapi kamu mau ngebut, tapi kalau ban kamu bocor kan kamu juga paling berapa kilo aja udah habis, iya kan? Kalau kamu lagi nyetir mobil, seseorang lagi nyetir mobil mau ngebut tapi bannya bocor gitu, paling berapa kilometer juga nggak bisa lari lagi, udah stop gitu. Nah makanya itu yang pertama itu perlu yang namanya cash flow itu dibikin positif. Nah dengan cara coba nyatet keuangan. Vin, tapi males Vin nyatet keuangan, bisa nggak langsung connect ke bank gitu. Nah karena kita sudah di bawah OJK, ya kan? OJK bilang tidak boleh. Kalau ada aplikasi yang lain boleh, itu bukan di bawah OJK. Gitu. Ya, karena OJK itu punya concern adalah perlindungan data customer. Jadi kalau secara teknologi bisa nggak, Vian? Bisa. Teknologi bisa. Cuman secara regulasi kita sedang mencoba ngobrol sama OJK. Karena OJK tidak boleh gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, teman-teman selain tadi transaksi itu, teman-teman juga bisa pakai yang namanya mulai merencanain keuangan. Dari mulai dana darurat, mau beli rumah, menikah, perjalanan ibadah, sampai pensiun, itu ada semua di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman juga bisa ngobrol ke perencana keuangan. Nah, biasanya kalau misal case-nya masih nggak terlalu rumit, teman-teman bisa langsung chat aja bisa. Tapi kalau misal memang rumit, sama seperti kayak kita telemedicine ya. Seperti kayak Halodoc dan kawan-kawan itu kalau misal kita sakitnya mungkin lagi ya cuma batuk pilek atau yang ringan-ringan, itu by chat bisa. Tapi kalau penyakitnya sudah cukup serius, mau nggak mau harus ketemu dokter dan penanganan lebih lanjut. Hal yang sama bisa kejadian juga di keuangan. Kalau case-nya masih simpel-simpel, mungkin bisa kita selesaikan langsung lewat chat. Tapi kalau sudah memang lebih
dalam lagi case-nya, itu bisa mendingan ketemu sama financial planner-nya. Nah, yang keempat, itu bisa juga dapat akses di Finansialku sendiri itu ada banyak artikel, banyak video, banyak audio juga tentang edukasi keuangan. Teman-teman bisa akses itu. Nah, terakhir, itu kita sudah bekerja sama beberapa penyedia produk keuangan, reksadana, peer-to-peer lending. Nanti mungkin saham akan ada ya, tapi belum dalam jangka pendek karena itu perizinannya juga banyak. Nah, kita akan coba sediakan supaya teman-teman bisa lebih gampang lagi. Banyak sekali tips menarik dari Pak Melvin ya. Ini merupakan video part yang pertama, nanti akan ada video part yang kedua. Tunggu aja bagaimana caranya untuk mengatasi utang-utang. Ya, mengatasi permasalahan di keuangan. Jadi sebelum investasi, sebaiknya menurut Pak Melvin diperbaiki dahulu Anda punya keuangan. Oke, saksikan video part kedua. Ya, jangan lupa subscribe. Ya, di sini ya. Oke, aktifkan loncengnya. See you the next video.